Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joker Teknik. Pada video kali ini saya akan melakukan penggantian servo motor pada mobil Toyota Fortuner, yang mana keluhannya itu AC-nya kurang dingin. Jadi setelah kami lakukan pengecekan tekanan freon dan juga melakukan initialization untuk servo motornya, tapi hasilnya tetap sama, yaitu hembusan AC itu kurang dingin. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan penggantian servo motor. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe videonya. Nyalakan notifikasi pemberitahuan agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Jadi teman-teman, posisi dari servo motor ini adalah yang barunya, yaitu berada di belakang, di samping dari AC blower, atau berada di belakang glove box ini. Jadi hal yang pertama yang harus saya buka tentunya adalah glove box ini. Terdapat lock di kedua sisi. Oke, setelah itu glove box holders kita lepas juga. Oke, setelah glove box holder dilepas, maka kita bisa mengeluarkan glove box. Itu dia posisi untuk servo motor, yang mana mobil ini sebenarnya sama saja seperti untuk proses penggantiannya, yaitu sama saja seperti proses penggantian pada mobil Toyota Hilux, yang mana videonya telah saya kirim terlebih dahulu. Jadi sebenarnya untuk Fortuner, Innova, dan Hilux itu posisinya sama dan proses penggantiannya juga sama. Jadi saya melakukan penggantian servo motor yaitu dengan tanpa melepas dashboard. Jadi hanya melepas beberapa komponen yang menghalangi saat saya melakukan penggantian servo motor. Seperti panel ini yang tengah. Jadi cukup kita tarik. Jadi untuk koper jamnya atau koper AC grillnya ini juga harus kita buka, karena ini terhubung di dalamnya. Jadi untuk melepas panel ini saya menggunakan scrap, yaitu yang bisa memasuki celah-celah pada sambungan dashboard. Misalnya ini, jadi pada jam ini saya gunakan ini, yaitu agar tidak terjadinya sekrat atau lecet pada dashboard. Jadi lakukan secara berhati-hati dan perlahan-lahan. Oke, ini sudah keluar. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi pada sisi panelnya ini cukup kita tarik, jadi hanya menggunakan klip. Setelah itu tentunya saya akan membuka undercover ini, yaitu cukup menekan pada sisi locknya sambil kita tarik ke bawah begini. Oke. Jadi apa saja yang menghalangin servo motor itu akan saya buka. Oke, saksikan terus videonya bagaimana proses penggantiannya, dan bila perlu akan saya tampilkan juga proses initialization pada mobil Toyota Fortuner ini. Jadi begitu juga untuk glove box yang atas. Sebenarnya ini untuk cooler box, yang mana di sini terhubung ke freon, maksudnya hembusan udara dingin. Jadi bukan untuk membukukan, hanya untuk memberikan efek dingin pada minuman, yaitu ini dia. Jadi saya melepas glove box yang atas itu agar bisa membuka baut untuk AC blower yang berada di bawah ini. Jadi saya akan membuka kedua baut ini. Setelah itu saya selipkan obeng di sini agar dia bisa ditarik sedikit, dan untuk agar bisa membuka baut 10 ini. Jadi untuk blower ini bautnya satu, di sini satu, di belakang
di pojok itu satu, di bawah sini. Itu dia teman-teman. Dan terusnya saya juga membuka baut-baut yang menghalangin apa saja yang menghalangi untuk membuka blower ini. Oke teman-teman, sekarang AC blowernya sudah saya keluarkan. Perlu membuka habis, hanya merenggangkan sedikit kita bisa membuka servo motornya, yaitu yang ini. Jadi agar bisa melihatnya lebih jelas, jadi saya buka sedikit servo motor AC blowernya agar teman-teman bisa melihatnya lebih jelas. Ini dia teman-teman. Jadi pada servo motor itu terdapat 3 buah baut. Ini dia 1, 2 di samping sini, dan satunya lagi berada di dekat soket bagian bawah. Oke, saya akan buka baut servo motornya. Kita menggunakan obeng plus atau Philip. Jadi untuk mobil Toyota Fortuner, Innova dan Hilux, Camry atau jenis sedan, itu dia tidak menggunakan terlalu banyak servo motor, hanya menggunakan 2 servo motor, satu untuk evaporator dan satunya lagi untuk AC blower, yaitu untuk gate atau air refreshment atau untuk setelan udara, baik menggunakan udara di dalam kabin atau kita ingin memilih udara di luar kabin. Seperti pada saat berada di pegunungan, maka kita menggunakan udara di luar kabin karena udaranya itu sejuk dan bersih. Tapi untuk di dalam kota sebaiknya kita gunakan udara di dalam kabin karena terdapat polusi udara dan lain-lain. Oke, sekarang saya akan membuka servo motornya teman-teman. Jadi hanya menggunakan 3 buah baut. Cukup menggunakan obeng saja. Ini dia bautnya. Dan untuk servo motornya kita bisa tarik. Cukup kita tarik saja untuk melepasnya. Oke. Dan pastikan saat memasang yang baru, kita pastikan coakan yang ini dan yang ini itu berada lurus pada posisinya. Oke, ini dia. Jadi kita bisa putar. Ini untuk pengatur arah embusan udara, mau ke kaki, ke muka dan kaki, ke kaca dan lain-lain. Ini dia untuk setelannya. Sedangkan yang ini adalah untuk pengatur temperatur pada ruang kabin. Jadi untuk pengatur panas dan dingin, jadi dari yang ini, yaitu yang ini untuk pengatur temperatur, dan yang ini untuk pengatur posisi dari hembusan udaranya. Jadi kita sesuaikan dengan servo motor yang baru posisinya. Yang ini ngadep ke situ, jadi kita bisa setel dari sini. Dan pastikan kalau ininya tidak macet ya, karena kalau macet kita percuma saja melakukan penggantian. Ini dia tidak macet, bagus. Dan juga yang ini tadi sudah kita coba, bagus. Jadi kita setel ke posisi maksimal dingin, dan ini posisi muka bagian atas. Jadi setelah itu disetel, kita tinggal masukkan saja servo motornya. Kita paskan yang untuk temperaturnya. Setelah itu kita paskan juga buat posisi hembusan udaranya. Pastikan masuk dengan sempurna ya.
Oke, sekarang sudah masuk secara sempurna. Setelah itu kita pasang ketiga buah baut cacing. Oke, pertama kita putar dulu menggunakan tangan agar untuk memastikan ketiga bautnya itu terpasang dengan sempurna. Oke, baru kita kencangkan. Jadi untuk melepas servo motor, sekali lagi kita bisa tanpa melepas dashboard, cukup membuka pada bagian sisi glove box. Tapi kalau teman-teman merasa kesulitan, bisa juga melepas dashboardnya. Oke, setelah itu saya pasang lagi soket servo motornya. Setelah itu kita kembalikan lagi AC blower ke posisinya semula. AC blowernya sudah kembali pada posisinya, maka saya akan merapikan semuanya. Setelah itu kita lakukan program atau initialization pada servo motornya agar berfungsi dengan sempurna. Oke, saksikan terus videonya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe videonya. Nyalakan notifikasi pemberitahuan agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang untuk glove box bagian bawah dan juga cooler boxnya sudah terpasang. Jadi tinggal pasang panelnya saja. Oh, tidak tepat, jadi harus benar-benar lurus ya. Oke, setelah itu koper buat AC grill sama, cukup ditekan. Kita cek fungsi dari AC nya. Oke, sekarang ini posisi kakinya, posisi hembusan udaranya ke kaki, tetapi di sini ada hembusan udara. Oke, jadi berarti servonya harus diinitialization karena tidak sesuai. Ini dia teman-teman, ada hembusan udara pada posisi mukanya, sedangkan posisi settingannya itu ke kaki. Oke, maka saya akan melakukan initialization. Oke teman-teman, sekarang saya akan menghubungkan GTS atau laptopnya untuk melakukan proses pemrograman. Yang mana ini posisi kaki, sedangkan hembusan udaranya kita lihat ada di pada bagian muka. Oke, ini dia biar lebih jelas, sangat kencang, sedangkan posisinya di kaki. Jadi kita pilih dulu setelan pada GTS nya, yaitu SUV model tahun 2017 ke atas, karena mobil ini mobil tahun 2018. Dia memakai smart key, jadi with smart key kita pilih. Next. Maka kita akan konfirmasi setelah dilakukan inisial apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, setelah GTS-nya terhubung, kita pilih pada bagian yaitu air conditioner. Kita ikuti instruksi dari GTS ini. Jadi di sini ada history, bukan current. Jadi air mic damper, air outlet. Jadi kita hapus dulu historinya. Oke, setelah dihapus
kita pilih pada bagian utility. Di utility ini kita pilih servo motor initialization. Setelah itu kita pilih next. Kita matikan mesinnya, atau kita off-kan saja AC-nya. Di off-kan. Setelah itu kita next. Jadi program itu selesai apabila auto indikator off atau deep indikator stop blinking. Jadi autonya itu sudah stop. Jadi berarti inisialnya sudah selesai. Jadi kita keluarkan dulu. Terus kita cek apakah sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Yang mana tadi posisi kaki hembusan udara pada muka itu ada. Sekarang kita cek, teman-teman. Sekarang tidak ada hembusan pada posisi muka. Sekarang kita coba pindahkan posisinya ke muka. Kita cek juga. Itu dia hembusannya, sangat kencang, teman-teman. Jadi apabila saudara-saudara sekalian mengalami keluhan yang sama, yaitu temperatur pada hembusan udaranya tidak dingin, atau terlalu dingin atau panas, atau intinya tidak bisa dirubah untuk setelan temperaturnya. Jadi walaupun ini berubah, tapi suhu yang dihasilkan dari hembusan udara itu tidak berubah, dan posisi dari hembusan udaranya ini tidak bisa dirubah, maka teman-teman silakan kunjungi dealer terdekat ataupun bengkel yang memiliki alat buat initialization. Jadi bisa dicoba untuk diinisial terlebih dahulu. Apabila setelah diinisial hasilnya tetap sama atau tidak ada hasil dari program ini, maka dilakukan penggantian servo motor. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe videonya. Nyalakan notifikasi pemberitahuan agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Terima kasih.